Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Iwan Faturrahman, SPD. Bapak selaku pembina OSIS di SMP Negeri 5 Pandeglang dan selaku guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 9. Di sini Bapak akan mencoba untuk memberikan sebuah materi MPLS yang berjudul Eksplorasi Intra dan Ekstra Kurikuler di Sekolah. Seperti kita ketahui, bahwasanya setiap sekolah pasti ada yang namanya organisasi. Ya. Apa itu organisasi? Organisasi itu adalah sebuah wadah yang mana di dalamnya ada beberapa orang atau yang mempunyai tujuan yang sama untuk mengelola atau mengatur sebuah organisasi. Nah, di SMP 5 alhamdulillah banyak sekali organisasi yang sampai saat ini masih eksis dan peminatnya juga banyak, ya. Yang pertama ada yang namanya organisasi MPK. Apa itu MPK? Majelis Perwakilan Kelas. Yang mana organisasi ini di dalamnya adalah perwakilan-perwakilan setiap kelas, ya. Karena di SMP Negeri 5 Pandeglang ini ada 9 kelas, ya, atau 9 rombel. Jadi kelas 7 ada 3 kelas, kelas 8 ada 3 kelas, dan kelas 9 ada 3 kelas. Nah, dari setiap kelas itu ada perwakilan untuk menjadi anggota atau personil daripada organisasi MPK, ya. Apa tujuan dan tugas-tugasnya? Nah, harus kita ketahui bahwasannya tugas MPK itu adalah mengawasi, kemudian mengontrol ataupun menilai daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Nanti kita akan jelaskan OSIS seperti apa, ya. Nah, ini MPK dulu. Nah, di MPK juga sama. Ada tugasnya sebagai ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tetapi di dalam organisasi MPK itu tidak banyak yang mewakili kelasnya. Tetapi bagaimana setiap perwakilan itu bisa menginformasikan kepada rekan-rekannya atau teman-temannya yang ada di kelas, gitu. Jadi harus aktif dan intens terhadap informasi yang didapatkannya, ya. Jadi perwakilan itu harus sangat luar biasa mempunyai pemikiran ataupun keinginan yang luar biasa untuk kelasnya, gitu, ya. Nah, selanjutnya ada juga organisasi OSIS. Nah, OSIS ini adalah organisasi siswa intrasekolah, ya. Jadi OSIS ini adalah organisasi yang ruang lingkupnya sangat besar juga, ya, yang langsung diawasi oleh MPK tadi yang Bapak jelaskan, gitu. Jadi kinerjanya langsung diawasi oleh MPK, gitu. Jadi makanya anggota atau personel OSIS itu harus benar-benar kinerjanya. Jangan asal-asalan, bukan hanya numpang nama, ya, di dalam strukturnya. Bukan. Tapi bagaimana mereka mengoptimalkan, ya, kapasitasnya dan ingin belajar. Jangan sampai gini, ikut OSIS misalkan. Tetapi dalam kenyataannya cuma hanya ikut-ikutan, tidak mau
apa namanya, melaksanakan tugas-tugas dan porsi-porsinya seperti apa, ya. Jadi harus sesuai dengan ADRT. Nah, jadi ADRT itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjalankan sebuah organisasi tersebut, gitu. Nah, organisasi OSIS juga ya harus bisa apa namanya, mengendalikan ataupun harus bisa menjadi suri tauladan, ya, baik bagi organisasi yang lain yang di ekstra maupun siswa-siswi yang lainnya, gitu. Jadi sebagai anggota atau personil OSIS tidak apa namanya, seperti siswa-siswa biasanya, gitu ya. Datang ke sekolah kemudian pulang lagi, tidak seperti itu. Oke, jadi anggota atau personel OSIS itu ya dia harus bisa menjadi pribadi yang baik, ya. Harus bisa menjaga nama baik sekolah, ya, alma maternya. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan itu harus selalu dipikirkan secara matang, gitu. Jadi jangan asal-asal, nggak bisa seperti itu, ya. Gitu. Itu untuk sekilas pengetahuan tentang OSIS yang ada di SMP Negeri 5 Pandeglang. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Nah, di SMP 5 Pandeglang itu banyak sekali ya organisasinya yang bisa nanti kalian ikuti ya untuk pengembangan diri kalian. Jadi tidak hanya pengetahuan tentang pembelajaran saja yang kalian harus ketahui, tapi bagaimana kalian nanti harus bisa menjadi pribadi yang tahu tentang organisasi. Ini akan bisa menjadi apa namanya pembelajaran yang akan diterapkan nanti kalian sudah dewasa. Di mana? Di masyarakat. Karena kita akan kembali ke masyarakat, gitu, ya. Nah, untuk organisasi yang pertama adalah Dewan Penggalang, ya. Mungkin kalian di SD, di MI sudah apa namanya? Sudah sering lah ya melaksanakan kepramukaan, ya. Nanti di sini akan ditambah lagi keilmuannya, ya. Jadi organisasi DP ini adalah mengorganisir ya orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman gitu. Sehingga dia akan membimbing adik-adik kelasnya gitu. Makanya kalian jangan sampai lupa harus rajin dalam belajar kepramukaan ya. Yang biasanya kan dilakukan setiap hari Jumat siang gitu. Kemudian ada juga Paskibra. Nah, yang kalian akan ikuti itu tentang baris berbaris. Nah, mungkin kalian sering melihat ya 17 Agustusan di televisi ya. Tuh. Akan seperti itu tuh. Kalau kalian selalu belajar, selalu mempunyai motivasi untuk bisa, nah akan seperti itu nanti. Gitu. Jadi makanya lalu ikuti prosesnya. Kalau kalian ingin bisa, ikuti prosesnya, ya. Karena yang namanya belajar itu bukan kayak kita makan cabai langsung terasa, enggak. Jadi kita harus melewati tahap demi tahap, ya. Karena keberhasilan itu proses itu tidak akan mengkhianati hasil, gitu, ya. Makanya harus tetap belajar. Apapun yang dilakukan yang sifatnya positif terus lakukan, kembangkan dan terapkan itu ya. Selanjutnya ada lagi organisasi PMR ya. PMR ini adalah organisasi yang selalu memberikan sosialisasi kemudian memberikan pemahaman terhadap siswa yang lain untuk menjaga kesehatannya. Ya. Dan peran seorang anggota
PMR itu eh, sangat vital dalam hal kesehatan gitu. Kalau ada siswa yang sakit gitu, dia harus bisa setidaknya ya pertolongan pertama seperti apa gitu. Nanti akan diajarkan di situ. Kalau kalian berminat dengan organisasi PMR ya. Nah, selanjutnya ada lagi Rohis. Nah, Rohis ini sudah terbentuk 3 tahun ke belakang ya. Jadi Rohis ini ketika ada siswa ataupun siswi yang sangat berminat dengan kegiatan kerohanian, ya kan? Misalkan ada siswa yang bisa qori, nah masuk ke organisasi Rohis untuk dikembangkan, ya. Yang suka misalkan marawis atau qosidah, silakan. Kalian bisa masuk di Rohis tersebut, ya, untuk pengembangan diri kalian ke depannya seperti apa, gitu. Nanti akan dibantu oleh pembinanya bagaimana menjadi kepribadian yang baik, ya, sesuai aturan agama seperti apa dan sebagainya, gitu, ya. Pokoknya silakan kalian pilih saja apa minat kalian, maka organisasi yang sebagai wadahnya itu akan menampung kalian, akan mengajarkan kalian dan membimbing kalian, ya, seperti apa yang kalian inginkan, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ini menjadi sebuah pembelajaran dan motivasi kalian di masa pandemi ini, dan tetap semangat belajarnya, dan jangan lupa selalu menerapkan 5M, ya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mobilitas, ya. Dan mencuci tangan, jangan lupa, ya. Jangan makan saja pas mau makan cuci tangan, jangan, ya. Jadi harus sering ketika kita bersalaman dengan orang lain, ya, harus cuci tangan seperti itu, ya. Jadi tidak hanya dalam masa seperti ini, karena kan Rasulullah sukanya orang-orang yang bersih gitu. Makanya dengan cuci tangan itu kita selalu menjaga kebersihan, ya, gitu. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Nanti kita akan ketemu lagi di kelas, ya. Dan tetap semangat, jangan sampai kendor belajarnya. Pokoknya jaga kesehatannya, itu yang terpenting, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.